Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi Kelvin untuk bersyahadat. Ya. Kita berjabat tangan, ikutin kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Jangan kenceng-kenceng, Iya. pelan-pelan aja. Kenceng banget. Namanya juga lagi ngomong ini kok. Oh, Masya Allah. Ya, ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, Ya. kemudian mendulu. Gitu. Sekarang dewa Zeus, dewa yang paling tinggi, Iya, bisa punya anak dari manusia yang namanya Hercules. betul. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Iya, Oke. oke. Ini ada bapak punya anak dari Maria, punya anak Yesus. Iya. Ya, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak konsepnya? Iya. Iya Gitu ya. ya. Walaupun di dalam Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa Al-Masih diciptakan melalui perawan suci Maryam, Iya. ya. Tetapi itu bukan berarti untuk mencontek konsep orang-orang pagan itu, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa menciptakan manusia hanya dengan apa? Dengan kun fayakun. Dengan firman. Jadi penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Iya. Kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tanah, ya kan, dari tanah liat, Nabi Isa diciptakan dengan kun fayakun. Tapi bukan berarti mencontek konsep-konsep orang yang dari dewa Zeus punya anak dari manusia, Hercules, yang setengah manusia, setengah dewa, itu beda sama kita. Nabi Isa alaihissalam diceritakan tidak punya ayah kandung di dalam Quran. Iya. Itu makanya dia disebut selalu Isa putra Maryam. Iya. Ya, tetapi dia tetap sebagai hamba Allah, utusan Allah Utusan. yang diberikan kitab Injil. Iya. Tapi kalau Yesus kan disebutnya kan di Kristen kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Iya. Tuhan. Nah, ini bedanya apa dengan Hercules Betul ya. atau Perseus? Iya. Sistem itu tadi ada Dewa Zeus, ada Dewi Helen, ada Perseus, ada Hercules. Itu yang disebut dengan sistem kepercayaan Helenisme. Ya, diambil dari nama anak Dewa Zeus yaitu Helen. Sistem kepercayaan itu dia disebut kepercayaan Helenisme. Orang-orang di sekitar Mesir, Palestina, Turki, Persia, ya, ke atas lagi Makedonia lah pokoknya lah. Itu semua pernah mengalami yang namanya era Helenisme selama ratusan tahun. Karena dikuasai oleh Raja Alexander Agung dari Yunani. Era itu dari 322 sebelum Masehi sampai 63 sebelum Masehi. Sebelum digantikan dengan Romawi. Iya. Romawi juga sebelumnya menyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra pinjam dari Persia gitu. Oke, jadi orang-orang di situ sudah mengalami ratusan tahun masa Helenisme. Orang sudah terbiasa dengan budaya Helenisme. Iya. Dewa Zeus dan segala macam. Sekarang buka di Iya, masuk. kalau nggak salah Kisah Para Rasul Ya. 4:12 kalau nggak salah ya. Ini buat bukti aja ya, buat Iya. pembuktian aja. Ayat 4:12. Kisah 4:12 kalau nggak salah. Bukan. Sebentar. 14:12, sorry. Bukan 14:12. 14. Oke. Kisah Para Rasul 14 ayat yang 12 ya. 12 coba. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Tuh. Hermes siapa? Hermes. Paulus mereka sebut Hermes. Karena Jadi, ia yang berbicara. Orang-orang di sekitar situ pada zaman itu masih sangat kental dengan ajaran atau budaya Helenisme. Iya. Ketika Barnabas dan Paulus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang lihat, dewa turun, gitu. Yang disebut Zeus Barnabas, Paulus disebut Hermes. Hermes anak Zeus. Gitu. Masih kental dengan ajaran Helenisme kan? Sekarang gue punya Bible begini. Namanya New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik Amerika. Iya. Ya. Buka Yohanes 1 ayat 1. Baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ya. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini lagi 14. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman menjelma jadi manusia, Allah menjelma jadi manusia. Iya. Oke? Iya. Ini ayatnya nih.
Ini kan bener kan? John 1:1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, gitu kan? Betul, sama. Ini ada keterangan di sini apa nih? Hellenistic filosofi. Ada pengaruh filosofi Helenisme di dalam gospel. Iya. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman menjelma jadi manusia. Yang di perjanjian lama, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Langit, segala langit tidak mampu memuat Tuhan. Iya. Ada konsep ketuhanan yang berbeda Betul. antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setuju. Makanya kalau kita memahami kenapa Yesus bisa dianggap sebagai Tuhan, karena ada pengaruh era Helenisme itu tadi. Orang-orang yang sudah percaya Helenisme mudah menuhankan manusia yang punya kemampuan lebih. Gitu. Betul. Ya. Iya, setuju. Nah, Masuk. jadi kalau bisa punya disebut mukjizat, dewa gitu. Iya. Dewa yang turun gitu. Iya. Tuh. Itu yang salah ya, Pak. Nah, yang disebut dengan konsep Trinitas, Iya. itu ribuan tahun sebelum Yesus sudah ada. Jadi kalau Kristen punya konsep Trinitas, Iya. jangan sedih, itu bukan konsep yang baru, konsep yang sudah ribuan tahun sebelum Kristen. Betul. Gitu. Dewa-dewa itu ya. Konsep Tuhan turun jadi manusia, disalib, mati, bangkit lagi jadi Tuhan, sebelum Yesus sudah banyak. Siapa aja? Ini ada bukunya. The World, 16 Crucified Saviors, Christianity Before Christ. Jadi ada 16 juru selamat dunia yang disalib Iya. sebelum Yesus. Jadi mohon maaf, konsepnya Kristen bukan konsep yang baru, tapi konsep yang meneruskan agama pagan dan Helenisme. Ya, masuk akal sih kok. Ah. Dengan dari dengan orang dikasih mukjizat, mereka akan Langsung. langsung. Makanya di dalam Quran, Iya, saya tanya nih orang Islam nih, iya. ya di Quran ada nggak sebutan bapak anak? Nggak ada kan? Kenapa? Kenapa nggak ada? Karena kalau orang menyebut anak, ya anak Tuhan, orang akan menganggap anak ini juga Tuhan, gitu. Iya. Dari tadi yang kepercayaan Iya. sebelumnya, Setuju. itu maksudnya. Iya. Di Quran tidak ada sebutan anak, bapak anak, nggak ada. Iya. Yang menyebut-nyebut bapak anak itu konsepnya itu tadi, konsep yang terpengaruh oleh Helenisme. Hellenisme. Karena ada apa? Karena ada Zeus sebagai bapak, ada Hercules sebagai anak. Padahal kalau orang Yahudi juga mengenal, katanya anak Allah, orang Yahudi juga mengenal. Tetapi yang disebut dengan anak Allah di dalam konsep Yahudi itu adalah orang-orang soleh. Iya. Ya, Adam disebut anak Allah, Daud disebut anak Allah, bahkan bangsa Israel pun disebut anak Allah. Efraim disebut malah putra sulung Allah gitu. Ini artinya adalah orang atau bangsa pilihan Allah atau orang-orang yang soleh. Yesus juga disebut anak Allah. Artinya Yesus juga orang soleh sebenarnya. Iya. Ketika dituhankan karena orang-orang di sekitar situ memang masih kental dengan ajaran itu. Jadi yang menciptakan Kristen siapa? Ya orang-orang Yahudi juga, orang-orang Israel juga. Tapi orang-orang Israel yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun terpapar oleh budaya yang menyembah manusia, menyembah dewa. Sebelum ada Yesus, Trinitas itu sudah ada jauh sebelumnya. Ada Raja Namrus, Tamrus, Semiramis di Babilonia. Di Mesir ada Isis, Horus, Ra. Ini juga Trinitas semua nih. Gitu. Sudah ada. Di Quran sudah disebutin. Iya. Surat At-Taubah ayat 30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Mungkin tidak semua kaum Yahudi ya. Nanti ada lagi kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir? Ya itu tadi yang sudah ribuan tahun sebelum Nabi Isa. Itu ya konsepnya ya. Iya, paham. Jadi kenapa sampai ada timbul agama Kristen? Karena ada pengaruh Helenisme. Ada pengaruh paganisme. Ini yang nulis ini orang Kristen loh. Bukan orang Islam loh yang nulis loh. Paganism in our Christianity. Jadi dalam kekristenan memang ada pengaruh paganisme. Yang nulis Arthur Weigel, anak misionaris. Dia ahli apa ya namanya ya? Ahli Mesir kuno gitulah.
ahli kebudayaan Mesir kuno. Budaya Mesir. Itu jelasin semua di sini, konsep-konsep yang mirip dengan kebudayaan di Mesir. Masuk akal sih. Ya. Benar-benar masuk akal banget ya. Makanya gini, kalau saya bilang, Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi dan manusia ini nggak mungkin dua. Iya. Ya, pasti satu. Pasti satu. Iya kan? Bener. Kalau ada dua, berarti ada dua kehendak. Kalau ada dua, berarti ada dua keinginan. Pasti ada perseteruan dan segala macam. Ya, makanya dia satu tunggal supaya dia bisa memberikan aturan dan segala macam ya sesuai dengan kehendak dia. Iya. Sekarang kalau manusia diciptakan di dunia ini untuk apa tujuannya? Untuk apa? Ya. Untuk apa manusia diciptakan di dunia? Kalau menurut orang Islam, Ya. yang kita tahu, manusia dan jin diciptakan hanya untuk apa? Beribadah kepada yang menciptakan kita. Iya. Beribadah itu apa maksudnya? Bukan sholat tiap hari gitu, bukan. Kerja juga ibadah. Betul. Ya, membantu orang baik juga, membantu orang susah juga ibadah. Ya, sholat juga ibadah. Ya, zakat kan juga merupakan juga bagian daripada Ibadah. sosial. Puasa juga ibadah. Jadi semua itu ibadah. Kita hidup untuk beribadah. Beribadah ya berarti untuk hidup sebagai manusia yang mengingat Tuhan Yang Maha Esa, juga mengingat manusia sekitar kita. Iya. Tujuan manusia itu hidup. Dengan cara menafkahi keluarga itu juga ibadah. Iya. Ya, jadi konteks ibadah itu banyak, nggak cuma sholat doang, nggak cuma zakat atau puasa doang, nggak. Ibadah dalam konteks luasnya ya kita hidup sebagai manusia yang punya sesama manusia yang lain. Gitu. Ibadah. Kemana kita hidup? Ya. Artinya kita udah hidup nih, kita udah diciptakan. Nanti kemana setelah kita mati? Ya kembali lagi dong. Kembali lagi. Di sini juga ada ayatnya di Bible. Iya. Setiap roh akan kembali kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah separohnya kitab Kristen yang perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen, tapi dari sini. Ada kitab Tanakh. Tanakh ini kitabnya orang Yahudi, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini diterjemahkan menjadi ini. Ini bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ketika ini diterjemahkan bahasa Yunani, ini sudah dirubah-rubah sama bapak-bapak gereja. Dirubah-rubah bagaimana? Dirubah-rubah menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Padahal kalau menurut orang Yahudi, di sini ada nggak nubuat buat Yesus? Nggak ada, sama sekali nggak ada, nol. Tapi di sini bisa jadi ratusan. Menurut orang Kristen ada nubuat buat Yesus gitu. Nah, sekarang yang lebih otoritas untuk menafsirkan kitab ini siapa? Apakah orang Kristen atau orang Yahudi? Yahudi. Orang Yahudi. Iya. Nah, ini menjadi ini, kemudian ini menjadi ditempel sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Ini Perjanjian Baru nih dari Matius sampai Wahyu. Ini ditempel ke sini. Inilah kitabnya orang Kristen. Iya. Ini baru diterjemahkan nanti ke bahasa Latin, ke bahasa Jerman, bahasa Inggris, sampai ke bahasa Indonesia. Tapi sudah dengan perspektifnya orang Kristen yang di sini, karena kata-katanya sudah ada yang dirubah. Gitu. Ini yang menjadi kitab yang itu. Ya, dengan kacamata Kristen di dalam Perjanjian Lamanya seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ya. Nanti kalau mau dipelajari apa perbedaan di sini sama di sini atau sampai ke situ. Yang paling mudah nih. Karena ada konsep Trinitas di dalam Kristen, makanya di sini dikit-dikit disebutnya Roh Allah. Di situ maksudnya. Di sini ada nggak Roh Allah? Nggak ada. Coba buka Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 2. Kalau ngomong sama orang yang ngerti bahasa Inggris enak. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah. Ada Roh Allah kan? Ya. Ayat 1-nya bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya siapa? Allah. Terus kemudian ada Roh Allah. Roh Allah. Melayang-layang. Nih, perhatikan nih. Ini ada Allah, ini ada Roh Allah. Iya. Ini dua Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang satu? Iya, beda. Jadi kalau ada Roh Allah, Allahnya ini apa? Iya. Pada mulanya Allah.
Ya, kemudian roh Allah melayang-layang. Ada Allah, ada roh Allah. Gimana memahaminya gimana? Iya. Jadi kalau ini roh, ini apa? Betul. Kenapa ada roh Allah? Karena di Kristen ada dogma atau doktrin Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau di sini terjemahin apa? Divine apa nih? Divine presence. Ya. Kehadiran ilahi. Bukan spirit of God gitu. Iya, spirit rohan. Iya. Nah, Iya. paham maksudnya? Paham. Perbedaannya itu. Di sini dibilang kehadiran ilahi, di situ bilangnya roh Allah. Karena di situ ada doktrin Trinitas. Ternyata yang disebut doktrin Trinitas tadi ternyata apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan Calvin ya. Iya. Tapi kalau udah mau bertanya silakan. Atau mau menyanggah saya silakan. Pertanyaan aku jujur kok sudah mulai yakin. Mungkin memang, tapi boleh nggak sih kok misalkan contoh, aku kan belum paham Islam sama sekali ya. Belum paham Islam sama sekali. Aku juga ini karena aku dari hati itu ingin berserah awalan tuh, ingin berserah diri. Kemudian ketemulah beberapa ingin ayat malah jadi bingung dan aku makanya ingin ketemu Kodondi tuh ingin Islam itu sebenarnya konsepnya, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya itu sangat-sangat simpel. Iya. Ya. Tuhan yang kita percayai yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu Esa, betul. Ahad atau Ehad dalam bahasa Ibraninya. Dia satu-satunya yang menjadi sang pencipta. Ya. Dia tidak bisa menyalahi kodratnya menjadi ciptaannya. Itu yang kita pahami. Dia tidak diperanakan, dia tidak memperanakan. Tidak ada yang menyerupai dia. Oke? Jadi kalau kita bisa membayangkan, kita bisa melihat sesuatu, itu udah pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan yang namanya roh manusia itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Di situ juga disebutin, roh juga akan kembali kepada Allah. Setiap roh dan jiwa kita sebelum jadi manusia itu kita sudah berikrar, ya. Kita sudah berikrar kepada pencipta kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah menjadi manusia, kita sudah lupa. Kita sudah dilupakan gitulah. Ya. Makanya ketika orang yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah dia masih ingat Islam. Tapi ketika dia dikafirkan oleh orang tuanya, dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani karena orang tuanya, ketika nanti orang ini besar mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam. Sebenarnya dia bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Karena ketika lahir dia sebenarnya Muslim. Muslim dalam arti manusia yang hanya bisa berserah diri kepada sang penciptanya. Bayi bisa apa? Nggak bisa apa. Dia hanya berserah ke diri kepada pencipta. Yang mengurusi dia siapa? Orang tua yang memang dititipi anak oleh yang menciptakan manusia. Ya, ketika anak ini besar, dia mengenal Islam dan dia masuk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama tapi kembali ke fitrah sebagai manusia. Dia berikrar ulang apa yang dia sudah pernah ikrarkan dulu sebelum dia jadi manusia. Di dalam Islam konsepnya begitu. Nah, tujuan kita hidup sebagai manusia tadi saya sudah ceritakan kan. Kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah macam-macam tadi saya sudah jelasin. Kemana nanti kita? Ya kembali kepada Allah. Nanti Allah sudah menyediakan tempat yang baik untuk kita. Yang mau apa? Yang mau beriman. Yang tidak mau beriman, ya mohon maaf. Gitu. Ini konsep ya, konsepnya. Kristen dan Islam kan sama-sama percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Sama-sama percaya ada surga dan neraka. Yang membedakan antara Islam dan Kristen ini hanyalah kita Islam tidak percaya Tuhan itu bisa jadi makhluk atau ciptaan. Kristen percaya Tuhan itu bisa menjadi makhluk atau manusia. Gitu. Yang membedakan itu sebenarnya. Ya. Makanya karena bisa ada menjadi manusia, akhirnya terciptalah Trinitas. 3 abad pertama tidak ada bapak-bapak gereja yang menuhankan Roh Kudus. Di abad keempat baru ada Roh Kudus. Gitu. Oke. Nah di Islam kita juga istilahnya kita mempercayai atau beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhir, dan terakhir kepada qada dan qadar, takdir. Takdir ini nanti macam-macam lah pembahasannya.
Jadi yang tadi seperti saya bilang, kita juga percaya kepada nabi-nabi yang sudah diutus. Betul. Di dalam perjanjian lama banyak nabi. Di Quran ada 25 nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau diperhatikan, setiap nabi di dalam perjanjian lama Ya. pernah nggak punya pesan untuk menyembah selain Tuhan? Enggak Tidak ada. ada. Perintahnya untuk menyembah siapa? Allah. Selalu menyembah Tuhan. Bahkan Yesus pun di gospel memerintahkan untuk menyembah Tuhan Allahmu, gitu kan? Betul. Islam juga kita begitu. Setiap nabi yang diutus, semuanya membawa pesan yang sama. Pesannya apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam Islam, doa yang paling besar atau yang tidak bisa diampuni itu adalah menyembah selain Allah. Kalau Kristen mengaku menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi juga menyembah yang dianggap Tuhan yang menjadi manusia, yang sudah menyalahi kodratnya, Iya. ini sudah dianggap sebagai perbuatan syirik. Iya. Orangnya musyrik. Ini pandangan Islam. Iya. Sampai di sini paham ya? Paham. Jadi kita semuanya berpandangan bahwa tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu menjadi makhluk ciptaannya. Entah itu manusia, iblis, bahkan babi, segala macam. Kan nggak mungkin gitu loh. Iya, Ya. memang. Nah, kita nanti akan kemana? Kita akan kembali. Dengan apa caranya? Dengan kita mengikuti aturan yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya apa? Kalau dulu aturan-aturan itu sudah diturunkan kepada Bani Israel, diturunkanlah Quran di abad ke-7. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Untuk alam semesta. Makanya itulah Islam disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan untuk semua alam semesta. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kalau ada orang non-Islam dekat saya, orang yang non-Islam dekat saya itu harus merasa aman karena ada saya. Karena saya tidak pernah membawa kekacauan gitu. Karena saya diajarkan untuk menghargai orang lain yang tidak memerangi kami gitu. Betul. Yang tidak memerangi kita nggak boleh perangi. Tapi yang memerangi kita boleh perangi. Kalau kita dizolimi, kita boleh membalas, tapi ya hanya yang setimpal. Tidak boleh melebihi. Tetapi memaafkan lebih baik. Iya. Nah, itu di Islam gitu. Kalau di Kristen, kalau tampar pipi kanan kasih Pipi kiri. mau. Oh nggak? Iya, iya. Kenapa nggak mau? Iya Itu sih. ajaran Yesus bukan? Iya, benar. Itu yang ajaran kelihatan bagus, tapi tidak bisa diterapkan. Betul. Di pengadilan ada nggak tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Kalau di Islam, karena kita boleh membalas yang setimpal, makanya ada sistem peradilan. Artinya apa? Kita membalas dengan hukuman. Hukuman yang setimpal gitu. Kalau dia membunuh ya hukumannya sekian tahun. Kalau dia merampok ya hukumannya sekian tahun. Itu namanya membalas dengan setimpal. Tapi kalau kita mau memaafkan, lebih baik. Iya. Nah, apakah kita nanti akan masuk ke dalam surga? Dijamin. Kalau kita punya iman la ilaha illallah. Ya, tetapi di atas semua itu, keselamatan kita manusia ini yang beriman, semuanya itu atas dasar cuma satu aja, cuma rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah disebut dirahmati, sudah nggak usah nanya surga, udah pasti masuk surga gitu. Iya. Di Islam konsepnya begitu. Betul. Nah, itu juga banyak berita emang di Al-Qur'an itu kan kita kan kalau misalkan ngomong yang logik ya, pasti kan sains dengan sains nggak jauh ya kan. Di Al-Qur'an itu juga beberapa ayat itu sudah mulai terjadi di saat ini ya. Dan ya kan, ada kira-kira 1000 ayat 1000 yang ayat. berhubungan dengan sains. Ya. 80%-nya sudah terkonfirmasi. Saya sebenarnya nggak butuh 80%. Iya. Mungkin 1% aja sudah terbukti. Saya sudah bisa bilang bahwa nggak mungkin itu karangan manusia. Betul. Betul kan? Betul. Ini 80% sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti salah, juga belum terbukti benar. Tapi insya Allah berdasarkan ilmu probabilitas, insya Allah akan terbukti benar. Kapan terbukti benar? Nggak tahu. Ya, mungkin bisa 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, mungkin 1 juta tahun kita walau-walau. Itu salah satu yang aku yakin untuk misalkan masuk Islam gitu. Itu di situ. Ini kitab suci. Sains yang nggak ada di zaman dulu sudah terbukti saat ini. Betul. Di sini ada sains nggak? Nah, iya. Di sini ada sains nggak? Ya, ada. Tapi salah. Iya, mungkin ya. Jadi di kejadian pasal 1 udah ada kesalahan. Ya. Belum ada matahari, sudah ada terang. Dari mana terangnya kalau belum ada matahari?
Iya. Ya itu kok. Ya, dan masih banyak yang lain. Betul. Tapi saya nggak usah bahas itulah. Iya. Tapi yang jelas, Mhm. di dalam Islam, kita mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya ini adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel. Tetapi kata kitab itu belum tentu begini. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya bisa wahyu yang dituliskan, bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan. Gitu. Artinya Allah SWT sudah menurunkan aturan untuk bangsa Israel. Aturan yang diturunkan melalui hukum-hukum Taurat misalnya. Nanti ada hukum di Zabur misalnya. Iya. Zabur sebenarnya bukan hukum ya. Zabur itu sebenarnya lebih banyak ke zikir lah. Nanti ada hukum yang diturunkan di Injil misalnya. Tetapi buat kita, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Karena ini tidak ditulis oleh Nabi dan tidak ditulis di depan Nabinya. Iya, masuk. Bedanya di situ. Masuk ini. Kalau Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, oleh Nabi dibacakan di depan sahabat-sahabatnya. Oke, sahabat-sahabat yang mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi itu ditulis sama sahabat-sahabatnya. Ditulis dalam tulisan masing-masing gitu. Nanti dites bacaannya ini benar nggak? Kalau bacanya benar disimpan nih catatan-catatan itu tadi itu. Sampai selesai nih selama hampir 23 tahun. Iya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, nggak sampai 2 tahun pada zaman penerus Nabi yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu itu ada perang di Yamaman, banyak penghafal Quran tewas gitu dalam perang. Karena banyak penghafal Quran tewas, makanya ada sahabat yang yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyarankan kepada pemimpin saat itu Abu Bakar untuk dibuatkan mushaf namanya. Ini kita sebut mushaf nih kalau begini nih. Iya. Ya, mushaf atau buku lah kita sekarang kenal bu. Dibuatkan seperti ini. Jadi dari hafalan-hafalan orang pada saat itu yang hafal Quran itu dijadikan buku. Ya. Melalui apa? Melalui satu tim. Satu tim ini semuanya penghafal Quran, sahabat Nabi yang paling dekat sama Nabi. Orang-orang yang mempunyai catatan-catatan kecil tadi nyetor nih sama tim ini. Nyetor. Bacanya bener, masuk. Setor lagi, bacanya nggak bener, nggak masuk. Gitu. Jadi ada filternya gitu, ada saringannya. Yang bacaan-bacaan udah bener ini masuk, baru ini menjadi mushaf Quran. Oke, udah jadi master nih, disimpan sama anaknya sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah sahabat Abu Bakar meninggal, dia kan memerintah 2 tahun, 10 tahun kemudian Umar menjabat, ya, menggantikan Abu Bakar. Setelah itu Umar meninggal, dibunuh oleh orang dari Persia katanya. Diteruskan oleh sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menjabat kira-kira 13 tahun. Nah, selama dia menjabat, ini ada perang lagi nih di Azerbaijan nih. Iya. Di Azerbaijan ada perang, ada salah satu panglima perangnya pulang, lapor kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bilang bahwa di daerah sono itu banyak orang membaca Quran dengan bacaan yang berbeda. Bacaannya berbeda. Sampai orang bisa hampir saling bunuh gitu karena bacaannya berbeda. Nah, itu baru dibuat tim lagi. Tim yang dulu pada zaman Abu Bakar diulang lagi, dibikin lagi tim lagi nih. Mushaf yang sudah disimpan oleh anaknya Umar dipinjam sebagai master. Ini sebagai patokan nih. Setor lagi yang punya tulisan-tulisan. 2 kali jadi ini kan pada setor kan. Udah setor lagi, udah dibuat mushaf lagi, dibuat beberapa salinan. Salinan-salinan ini yang dikirim ke beberapa daerah. Ke Turki, ke Madinah, kemana gitu lah. Nah, salinan yang kedua ini ketika sudah jadi, catatan-catatan orang yang bacaannya berbeda dengan salinan ini dibakar. Supaya orang tidak membaca dengan cara yang berbeda. Jadi salinan yang disimpan terakhir ini adalah salinan dengan bacaan orang Arab suku Quraisy namanya. Karena Quran memang diturunkan dalam dialek Quraisy. Nah, itu yang berjalan sampai akhirnya Quran dicetak menjadi bentuk seperti ini di abad ke-20. Bahkan sebelumnya juga ada yang pernah dicetak kalau nggak salah di Eropa. Tapi yang standarisasinya di abad ke-20 tahun 1924 di Kairo, Mesir. Menggunakan rasem Utsmani yang disusun oleh sahabat Utsman itu. Mungkin nanti ada Quran-Quran yang sudah tersusun tapi tidak masuk ke dalam kodifikasi itu, yang bacaannya sesuai dengan dialek masing-masing, itu nggak apa-apa, itu masih dalam bacaan yang variasi, tetapi maknanya tidak merubah ketauhidan dalam satu Quran. Maknanya tidak merubah dalam satu ayat. Contoh misalnya,
Di Quran bahasa Indonesia kita membacanya Malik Yaumiddin. Di Maroko orang Islam juga bacanya Malik Yaumiddin. Ma-nya pendek gitu. Oh. Di sini mushaf Hafiz, di sana mushaf Waras. Nanti ada mushaf Kolun, ada mushaf apa lagi gitu. Tetapi mereka hanya variasi bacaan. Oh. Ya, Iya. variasi bacaan. Contoh misalnya, ada orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F. Enggak, itu fitnah. Tuh, dia ngomong pitnah gitu katanya. Lidah orang kan memang berbeda-beda Betul. dalam ngomong gitu ya. Nanti ada lagi di bahasa Inggris. Ada tulisan color itu C-O-L-O-R. Iya, kalau Ada lagi C-O-L-O-U-R. Yang salah yang mana? sama. Sama. Dua-duanya betul. Ada tulisan C-O-L-O-R, ada C-O-L-O-U-R. Iya. Sama-sama color, Kalau sama-sama artinya warna. anak Itu hanya variasi bacaan aja. betul. Organization sama organization gitu. Iya. Pakai Z, Z. hanya perbedaan Ya. begitu. Nanti orang Inggris bilang Friday, orang Australia bilang Friday gitu. Cara bacanya beda. Yang berbeda itu tanda bacanya, bukan huruf hijaiyahnya. Ya, ini hanya masalah Iya. variasi bacaan. Nanti jangan kaget kalau dengar Quran banyak versi. Oke, tunjukin mana bedanya. Bedanya adalah di harkat atau di tanda baca, bukan di huruf hijaiyahnya. Gitu. Oke. Tapi konsep ketuhanan Islam sangat simpel. Konsep keselamatan juga sangat simpel. Ya, kita selamat karena kita sudah mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dengan rahmat Allah SWT. Pasti masuk surga, udah dijamin. Tidak perlu kita ditebus dosanya oleh siapa-siapa. Iya. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Bedanya di situ. Kristen kelihatannya kan lebih enak, udah ditebus dosanya. Iya kan? Gitu. Kelihatannya. Tapi masuk akal nggak konsepnya? Betul. Itu yang saya tanya. Iya. Itu yang saya tanya. Benar. Nah, kan tadi saya tanya, kalau melihat Yesus mau disalib, mau bantu nolong Yesus supaya nggak disalib, atau mau bantu tentara Romawi Iya. nyalib Yesus? Iya, benar. Nanti kalau mau jawab salah satunya, terserah. Tinggal saya tanya, tentara Romawinya berjasa apa berdosa? Buat orang Kristen. Belum sampai ke iblisnya lagi. Paham ya? Kira-kira di situ. Jadi, Quran ini adalah sebagai apa? Penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Iya. Taurat, Zabur, Injil yang sudah diturunkan hanya untuk Bani Israel dan tidak dijanjikan untuk dijaga, disempurnakan di Quran. Disempurnakan di Quran. Yang disempurnakan apanya? Syariatnya. Syariat. Jadi Islam sebenarnya bukan agama baru. Agama yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya yang sudah diturunkan. Makanya di Islam kita mengakui nabi-nabi itu tidak sampai Nabi Musa aja, tapi sampai Nabi Adam alaihissalam juga nabi. Makanya setiap kali orang Islam menyebut nama nabi, kita selalu tambahin dengan alaihi salam. Semoga damai besertanya. Kecuali untuk Nabi Muhammad kita tambahkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Di Islam konsep kemanusiaannya juga nggak main-main. Konsep kemanusiaan. Ya. Kita umat Islam boleh nggak nolong orang yang bukan Islam? Boleh, malah wajib kita menolong sama manusia gitu. Kita nggak boleh menzolimi orang lain walaupun dia bukan Islam. Menzolimi ya. Tetapi kalau masuk ke dalam sistem pemerintahan, nanti ada misalnya contoh begini. Suatu negara menjalankan syariat Islam. Yang bukan Islam boleh nggak tinggal di situ? Boleh. Tetapi dia harus bayar jizyah. Jizyah itu pajak lah. Oke. Pajak jizyah ini tidak lebih besar daripada pajak yang harus dibayar oleh orang Islam sendiri. Pajak orang Islam apa? Zakat. Berapa persen? 2,5%. Ada nanti yang 5%, 10% tergantung profesi. Tetapi yang jizyah ini jauh lebih kecil daripada zakat. Dan hanya berlaku kepada orang laki-laki yang produktif. Wanita nggak usah bayar. Anak-anak nggak usah bayar. Orang tua nggak usah bayar. Dan laki-laki yang bayar ini tidak wajib ikut militer. Dan orang yang bayar jizyah yang bukan orang Islam ini dijaga dan dilindungi orang Islam. Itu konsepnya. Bayangin. Dibedakan pajaknya. Walaupun harus bayar pajak, ya boleh dikatakan apa ya, pajak sebagai warga negara gitulah. Tapi beda dengan zakat. Dan tetap harus dilindungi. Itu di Islam gitu. Untuk negara yang menjalankan syariat Islam ya. Kalau tidak menjalankan syariat Islam seperti Indonesia ya nggak ada, jizyah nggak ada. Ya. Jelas kok. Jelas kan? Jelas. Ada mau tanya lagi?
benar-benar jelas dan sesuai dengan fakta semua omongannya. Kalau ada mau disangka silakan. Gak ada. Saya menunggu sanggahan dari tadi. Nah, untuk masuk Islam gimana kok? Cara, maksudnya apa yang Gampang masuk Islam. apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu syarat pertamanya. Iya. Kedua, menjalankan syarat-syarat yang lain. Di dalam Islam ada rukun Islam namanya. Iya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika mampu. Yang jika mampunya cuma naik haji ya, bukan yang sholat ya. Iya. Nanti ada orang bilang sholat kok katanya jika mampu katanya. Bukan, yang jika mampu hanya yang naik haji. Tapi semuanya ini wajib. Wah, apa namanya? Sholat, zakat, puasa ini wajib. Yang haji tidak wajib kalau dia tidak mampu. Iya. Oke, itu rukun Islam. Tadi saya sudah menjelaskan rukun iman. Percaya Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada nabi-nabinya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari akhir ya, atau hari kiamat atau hari penghakiman, dan ternyata percaya kepada qada dan qadar. Takdir gitu. Kelvin, suku apa? Aku Jawa. Orang tuanya suku apa? Aku Jawa Chinese. Jawa Chinese. Oh, ada Chinese ya? Ada. Saya-nya apa? Ong. Serius? Iya. Oh, saya Ong. Gua setan gua. Nah, kan gua marganya Tan. Gua tanya, bisa nggak memilih jadi orang Jawa lahir? Enggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan. Nah, itu maksudnya. Saya juga nggak bisa memilih lahir jadi orang Cina juga nggak bisa. Iya. Nah, di Islam konsepnya begini. Tidak ada yang namanya orang lain statusnya lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Ini khotbah daripada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Beliau bilang apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik daripada orang Arab dan non-Arab ini apanya? Takwanya. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Simpel banget loh. Jadi orang Arab belum tentu lebih baik daripada saya. Kalau saya lebih bertakwa di mata Allah SWT, saya lebih baik. Gitu. Artinya apa? Tidak ada rasis dalam Islam. Tidak ada diskriminasi. Insya Allah nanti kalau masuk masjid, udah pernah masuk masjid? Udah. Udah pernah ngeliat orang sholat? Udah. Pernah nggak ngeliat orang sholat? Dia kan berbaris begini kan? Iya. Orang yang datang duluan, dia berak di soft paling depan. Iya. Orang yang datang belakangan ya dia di soft belakangnya. Boleh nggak kalau saya datang belakangan yang di depan, gua tarik ke belakang, gantiin gua di depan? Nggak boleh. Itu karena dianggap orang yang bertakwa yang lebih baik, dia harus berak di depan. Gitu. Oh iya ya. Iya ya, ada. Iya masuk-masuk. Saya nggak bicara protokol nih ya. Iya, benar. Nggak bicara protokol pemerintah nih. Kalau presiden yang datang diatur protokol beda-beda, gua nggak tahu ya. Iya. Tapi secara hukum Islamnya begitu. Iya benar. Orang yang lebih bertakwa dia datang belakang, dia datang duluan, dia di soft depan. Betul. Dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang di belakangnya. Iya. Gitu. Begitu juga kalau Jumatan gitu misalnya. Oh, ada tingkatannya lah gitu. Yang datang duluan pertama kali dia di soft paling kanan dia mendapat pahala unta misalnya. Iya. Unta nanti ya, bukan selama di dunia gitu loh. Setelah unta nanti apa? Sapi atau kambing, ayam, bahkan sampai telur ayam dapat pahala gitu. Nah, yang datang paling belakang ya udah paling cuma dapat pahala sholatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan aturan itu sesuai dengan keinginan, kekuatan niat kita sebagai orang Islam. Iya. Tapi selama dia percaya, selama dia beriman, tidak ada Tuhan selain Allah, dijamin dia masuk surga. Gitu. Dosa banyak gimana? Ya udah dosa tanggung sendiri. Nanti ada pencucian gitu lah istilahnya. Dicuci dulu lah, dicelup-celup dulu lah, baru masuk surga. Tapi selama dia tidak syirik, dia bukan musyrik, insya Allah dia akan masuk surga. Di Islam. Perbuatan kita yang menyelamatkan kita, bukan orang lain yang menyelamatkan kita. Simpel, ya. Ya, tertarik aku. Aku benar-benar gitu. mau masuk Islam. Jadi konsep di dalam Islam itu kita Soalnya, tahu kita berasal dari mana, sekarang kita disuruh apa, nanti pulang kita kemana, kita tahu. Kita tahu arah jalan pulang gitu loh istilahnya. Benar. Contoh lagi nih, contoh begini. Ini bukan saya merendahkan enggak. Contoh, seorang Kristen dengan seorang Islam sama-sama naik pesawat nih. Dari Jakarta mau ke Medan nih. Kalau orang Islam ditanya, lu pasti nggak naik pesawat ini sampai Medan? Kita selalu akan bilang apa? Insya Allah. Selalu kita bilang begitu. Orang Kristen kalau ditanya, lu pasti nggak sampai Medan?
secara akidah orang Kristen akan bilang, gua pasti sampai Medan. Bener kan? Karena orang Kristen kan selalu bilang, lu pasti masuk surga nggak? Orang Kristen bilang, gua pasti masuk surga karena dosa gua udah ditebus sama Yesus. Itu. Betul kan? Iya. Jadi seolah-olah orang Kristen bilang, gua pasti sampai Medan kalau gua naik pesawat ini. Kan begitu. Tapi kalau orang Islam selalu bilang, insya Allah. Insya Allah dengan maksud apa? Kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Iya. Ini orang Kristen bagaimana? Kok berani-berani yang mendahului kehendak Tuhan gitu loh. Dengan bilang, gue pasti masuk, atau gue pasti sampai Medan gitu. Atau gue pasti masuk surga. Ya, tapi itu kan keyakinan agama saudara kita yang Kristen. Iya. Itu kita harus tetap hargain, kita tetap harus hormati. Kita hanya berbicara tentang logika. Iya. Bedanya kalau di Islam, kita mendahulukan akal. Ya. Ya. Yang kedua baru iman. Iman tetap harus ada. Benar. Kenapa karena di dalam Islam kita juga harus percaya hal yang gaib. Iya. Ya, gaib. Artinya yang di luar dunia manusia. Betul. Ya. Tapi kalau di Kristen, yang saya lihat, yang saya amatin, kan iman dulu. Betul nggak? Iya. Iman dulu. Akalnya nanti belakangan gitu. Manis aja. Iya. Kira-kira gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi mau ikut Yesus, mau ikut Paulus. Ikut Yesus. Muslim dong. Iya. Masuk Islam. Masih Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Ya. Saya kasih tahu ya. Iya. Ketika seseorang dia masuk Islam, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, orang itu tidak akan masuk Islam. Setuju. Di momen aku berserah, Nah. tiba dibukakan. Nah. Percaya Jadi- mungkin ya percaya gitu. Nah, jadi dari tadi saya ngomong, saya nggak pernah punya keinginan Calvin masuk Islam. Jangan, Iya, enggak. Itu urusan Allah Betul. Subhanahu wa taala. Saya mau ngomong sampai mulut saya berbusa, kalau Allah tidak diizinkan, nggak akan masuk Islam. Iya. Kemarin saya ngobrol dari jam 3 sore sampai jam 9 malam sama orang Advent di sini. Nggak syahadat, ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya gitu loh. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Belum diizinkan berarti kemarin. Insya Allah nanti diizinkan suatu hari gitu loh. Gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah kalau mau masuk Islam, kita prosesi syahadat, enaknya di sini apa langsung aja? Tapi geser-geser semua. Udah gini aja langsung aja dah. Ya, gini. Kalau mau masuk Islam, Ya. yang pertama hanya berikrar 2 kalimat syahadat. Kedua dan berikutnya baru sholat, zakat, puasa, dan naik haji kalau mampu ya. Yang pertama ini, apakah Calvin mau bersyahadat? Mau. Nah, sudah. Kita siapin dulu ya sebentar ya. Nah, ini biar nggak mengganggu pemandangan, jadi kita bersihin dulu nih. Saya ini dulu ya. Bang Kelvin, mohon maaf nih udah disunat belum? Udah. Oh iya, dong. udah sunat belum? Udah. Siapa yang suruh sunat? Keluarga yang suruh sunat. Oh, keluarga. Buat kesehatan. Tapi sunatnya karena Bible atau karena kesehatan? Kesehatan. Karena kesehatan. Jadi kalau Allah sudah kasih hidayah, itu nggak mungkin lepas. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah, Bang Kevin ini insya Allah mau bersyahadat, makanya bagikan. Tolong ngambilin sajadah, sarung. Udah itu lagi disiapin sajadahnya ini. Bang, Yang itu tuh. Ini benar bukan? Oh iya, yang ada bacaannya nggak apa-apa deh. Ini benar teman dari kecil Kristen. Yang ada bacaannya. Keluarganya pun keras juga. Kalau Kristen ada agama Kenal sama bapaknya? kenal, Sama neneknya kenal? kenal. Neneknya keras. Keras neneknya keras banget. Keluarga enggak sih, ya. Nenek aja. Nenek aja. Kalau Kantong. sajadahnya ada tulisannya. Tuh, Nah, ya. Nanti Kasih bisa banget nih sampai. udah dibantu ya. Iya. Belum tahu. Ada tulisannya. Allah Akbar ikut-ikutin baca aja dulu, ntar juga bisa. Nanti baca ini dulu. Baca ini dulu ya. Iya, iya. Sini. Dimasukin kantong dulu deh. Ini duduk sebelah sini. deketan. Syahadat dulu. Oke, kita syahadat dulu. Disaksikan teman-teman di sini, termasuk teman yang dibawa nih ya. Oh ya, tadi KTP-nya pinjam dulu lagi. Videoin ya? KTP-nya pinjam lagi tadi. Boleh. Oh, Buat sertifikat. Ini seriusan ini, guys. Ini settingan nih. Ini merindingnya. Ini settingan Allah Subhanahu wa taala ini. Settingan Allah terus. Saya foto ya.
Ini bener fotonya Calvin ini. Bener toh. Bener nih foto Calvin. Hah, bener. Mirip ya? Bener nih foto Calvin ya. Terus sangkain settingan lagi ya. Oke, ini yang namanya prosesi syahadat itu adalah sebenarnya adalah prosesi yang sakral ya, karena ini adalah pernyataan iman daripada Calvin Iya. untuk masuk Islam. Oke, yang pertama kali apa namanya? Ini saya bacakan dulu ya datanya ya. Ini KTP saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo, betul ya? Iya. Lahir Bekasi, tanggal saya nggak sebutin nih. Di sini agama masih Kristen nih, betul ya? Rick, baca ya, Kristen ya? Ya, Kristen. Kristen ya, Belum oke. kawin. Belum kawin. Karyawan swasta, oke. Di hadapan saya sekarang saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo ini menyatakan diri untuk masuk Islam, betul? Nah, pertanyaan saya, apakah Calvin mau masuk Islam ini atas paksaan dari orang atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Tadi kan sudah cerita ada nenek, ada papanya. Iya. Ya. Ketika ada nenek atau papanya nanti kalau menentang Calvin karena masuk Islam, Calvin nanti boleh membantah atau menyanggah, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Betul. Ya, tolong ya, jangan sampai melawan bagaimana dengan suara tinggi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam seperti yang tadi saya jelaskan ada syariat, yaitu setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo ini berjanji di hadapan saya dan Allah SWT untuk melaksanakan syariat tersebut? Bersedia. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi Calvin untuk bersyahadat. Ya. Kita berjabat tangan, ikutin kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Kenceng banget. Namanya juga lagi ngopi ini kok. Oh, Masya Allah. Ya, ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian kita ikutin dalam arti bahasa Indonesianya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya peluk dulu. Ini saudara iman saya yang baru ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. KTP-nya saya kembaliin. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti tolong dibaca dulu ya. Gini, belajarnya step by step. Nah, ya. Ya, punya temen nih. Rumahnya dekat masjid. Iya. Nah, Belakangnya. sholatnya di masjid. Kalau belum tahu bacaannya, ikutin gerakan dulu. Ya. Sebagai makmum, ikutin gerakan teman-teman dulu. Bacanya cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Ya, cuma itu aja. Tapi ini dibaca. Tetap belajar sholat di rumah. Belajarnya step by step. Selama belum bisa, ikutin dulu gerakannya. Nanti kita kasih di sini ada yang namanya latihan ya, buat latihan ya. Sarung, Masya Allah. Ini ada sarung tenun dari Duta Tex. Ya. Namanya sarung Al Safwa. Ini apa? Hadiah daripada orang yang mendukung perjuangan dakwah kami. Kemudian ini juga ada sajadah. Di sajadahnya ini ada tulisan bacaan-bacaan sholatnya. Ya, sambil baca buku itu prakteknya pakai ini. Kalau lupa-lupa baca ini. Ya. Sampai bisa sholat sendiri di rumah. Istilahnya nanti jadi kalau ketika sholat lagi di masjid sudah hafal. Tapi awal-awal tetap harus sholat. Nah, terus kemudian sebentar. Ini ada mushaf Quran. Ya, mushaf Quran ini dipersembahkan atau dihadiahkan oleh penonton channel Donditan. Ya, ini diberikan kepada orang-orang yang masuk Islam di Studio Grama Lab Jakarta. Ya, tolong diterima dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Kita umat Islam ini megang ini aja ada aturannya. Iya. Aturannya apa? Wudu dulu. Ya, jangan sembarang megang, ya. Ini nanti tolong disimpan dengan baik di rumah, jangan sembarang taruh. Memegangnya juga harus dengan wudu ya. Ini masukin sini. Baru kali ini gua ada orang syahadat teriak-teriak girang. Alhamdulillah. Luar biasa.
Dapat isinya kok. Alhamdulillah. Itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tasnya kurang gede deh kayaknya. Emang nggak ada tas yang gede lagi ya, Pak? Ada. Tolong deh. Masa kayak gini kasihan nih. Ada yang ketinggalan. Seorang seperti Calvin ini masih disebut mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Iya. Oke. Mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 kelompok yang berhak mendapatkan namanya uang zakat. Iya. Ya, di Islam ini kan ada zakat nih. Iya. Zakat ini diperuntukkan untuk 8 golongan. Contohnya ada orang fakir, ada orang yang terkena hutang dan segala macam. Salah satunya adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ya. Ini nanti tolong diterima dengan baik. Jangan dilihat jumlahnya berapa, pokoknya ini adalah hak mu'alaf. Ya. Oke. Ya, tolong diterima ya. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Apalagi yang belum ya? Udah kayaknya ya? Apa? Itu udah seorang semua kan? Oh iya, buku Iqra. Ini buku Iqra, buku Iqra. Gini. Nanti enggak gini. Kan di Bekasi rumahnya. Iya kok. Nanti tolong disediakan dalam 1 minggu 2 hari. Ya, 2 hari terserah mau hari apa aja, jam berapa tentukan sendiri. Kasih tahu ke Mbak Suci, nanti dikirim guru privat ke rumah untuk belajar sholat, untuk belajar fikih, akidah, dan juga belajar Iqra. Belajar Iqra ini sebelum kita bisa baca Quran. Dasari dari sini. Ya, nanti ada 2 hari dalam seminggu kita kirim guru privat datang ke rumah ngajarin di rumah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ke rumah dia, Iya. gitu ya. Nanti alamatnya kasih tahu ke Suci aja. Iya. Nah, bisa bantu juga nanti. Aja nggak, Bang? Ya, alhamdulillah. Ya, ini juga tolong diterima ya, nanti buat belajar. Ya, karena udah sunat ya sudah, alhamdulillah. Kalau belum sunat kita kirim juga juru sunat ke rumah, gratis. Udah alot kok. Udah alot. Enggak canda. Canda. Alhamdulillah, yang jelas semuanya alhamdulillah. Hari ini Calvin sudah menjadi seorang muslim. Ada yang mau saya kasih tahu nih. Iya kok. Kabar gembira. Ya. Setiap manusia kan yang lahir fitrahnya muslim. Iya. Tadi saya bilang kan, ketika dia besar dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani karena orang tuanya, tapi ketika dia mengenal Islam, menerima Islam dan memeluk Islam, artinya dia kembali ke fitrahnya. Orang yang di luar Islam, yang masuk Islam seperti hari ini Calvin, dosa Calvin dari semenjak Calvin akil balik sampai tadi sebelum masuk Islam dihapuskan, insya Allah. Ya, dihapuskan insya Allah. Tapi kebaikan yang Calvin pernah lakukan dari akil balik sampai tadi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah. Itu di dalam Islam ya. Itu istilahnya sudah jaminan, gitu ya. Tetapi catatannya hanya Calvin harus menjalankan Islam dengan baik. Baik. Saja. Oke. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan hubungin saya. Iya. Mau tanya-tanya apa jangan sungkan-sungkan. Oke? Iya. Alhamdulillah. Cerah banget mukanya. Iya, langsung. Nah, ini pesan saya. Mulai sholat ya, subuh ya. Pesan saya nanti pulang. Salatnya? Tunggu. Salatnya? Dengerin dulu nih. Jangan main sholat subuh dulu. Pulang sampai rumah, sebelum sholat ya, pokoknya harus mandi dulu. Mandi, namanya mandi junub atau mandi besar gitulah. Mandinya dengan membasahi seluruh tubuh, dengan membaca niat. Niatnya kalau belum bisa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mandi? Sebelum mandi. Ya, sebelum mandi dan istilahnya Di luar mandi. kamar mandi atau? Ya, di dalam kamar mandi lah lo. Nggak Maksudnya, apa-apa. Oh iya. Maksudnya mau mandi di pinggir jalan gitu? enggak, maksudnya bacaannya di luar atau di dalam? Oh, dalam hati aja. Oh, iya. Dalam hati aja nggak apa-apa. Dalam hati aja ya, didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus baca niat dalam hati aja. Oke? Yang penting mandi junub dulu, baru melakukan ibadah, sholat. Oke? Ya. Kalau nggak jelas tanya. Alhamdulillah, ini masukin. Ya, buat para pemirsa, ini hari ini excited banget kayaknya ini mualaf yang baru ini. Alhamdulillah ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami.
dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 888 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para mirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami pamit undur diri. Kita jumpa di kajian-kajian atau konten-konten yang lain. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.